Shalom, good morning all student. Apa kabarnya saat pagi hari ini? Teacher berharap anak-anak dalam keadaan sehat. Anak-anak, saat pagi hari ini kita akan kembali belajar. Ini pertemuan pertama kita dalam pembelajaran TIK. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari belajar bersama dengan teacher. Welcome to our online class. Stay healthy and keep spirit. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak pahami dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pembelajaran kita saat pagi hari ini adalah bab 1, yaitu mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Mari anak-anak buka bukumu dengan sampul TIK. Buka bukunya halaman 1. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu mengenal tentang teknologi informasi dan komunikasi. 2, siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi. Nah, anak-anak teacher, sebelum masuk dalam pembelajaran, mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Bagaimana kita dapat mengenal atau mempergunakan teknologi dengan keadaan kita atau kegiatan kita setiap hari. Nah, coba perhatikan anak-anak. Gambar pertama ini. Di sini ada seorang bapak. Apa yang dipegangnya anak-anak? Ya, dia sedang memegang telepon. Dia sedang bertelepon kepada orang lain. Nah, ketika dia bertelepon, dia sedang melakukan komunikasi atau mempergunakan teknologi. Nah, gambar kedua. Di sini ada seorang anak yang berbicara kepada ibunya. Dia berkata, "Ibu, di jalan aku melihat pohon jeruk, buahnya ada 6. Dia sedang berbicara kepada ibunya. Artinya di sini anak ini memberitahukan bahwa di jalan dia melihat pohon jeruk, buahnya 6. Dia melakukan komunikasi juga. Di sini juga ada keluarga yang menonton televisi, sedang menonton televisi. Nah, mereka juga di sini mempergunakan teknologi untuk melihat informasi. Nah, anak-anak, dari ketiga gambar ini, di mana kita mendapat informasi dengan langsung atau secara tidak langsung. Dan mereka juga ada yang mempergunakan teknologi. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan kita yang lebih lanjut, mari kita perhatikan baik-baik. Apakah itu teknologi informasi dan komunikasi? Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, anak-anak harus tahu apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum memperkenalkan jenis-jenis teknologinya, bagaimana berkomunikasi, anak-anak harus tahu apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita bahas satu persatu anak-anak. Teknologi. Nah, teknologi itu adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Artinya di sini, ketika kita berteknologi, ketika kita menggunakan teknologi, itu membuat lebih mudah
dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, informasi. Informasi itu artinya kabar atau berita, ya, kabar atau berita. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah menyampaikan pesan, keterangan atau berita. Nah, dari ketiga kata ini kita dapat kesimpulannya adalah teknologi, informasi, dan komunikasi adalah cara menyampaikan informasi atau berita kepada orang lain menjadi lebih mudah. Ya, menjadi lebih mudah dan baik. Nah, anak-anak, ketika kita berteknologi, ketika kita menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, segala sesuatu berita, informasi dapat lebih mudah kita dapat dan akan menjadi lebih baik. Tidak setengah-setengah lagi. Kalau misalnya anak-anak ada berita kamu dapat dari televisi, kamu dengarkan lagi dari telepon, dan kamu dengarkan lagi dari koran, kamu baca lagi dari koran, dan itu kamu bisa satukan. Ternyata informasinya lebih mudah kamu pahami. Itu artinya anak-anak. Nah, anak-anak, dalam sampul bukumu ada singkatan TIK. Nah, itu diambil dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Disingkat dengan TIK. Jadi, TIK kepanjangannya teknologi, informasi, dan komunikasi. Itu kepanjangannya anak-anak. Supaya anak-anak paham, apa itu TIK ya? Nanti kamu ditanya orang, TIK itu apa ya? Berarti kepanjangannya teknologi, informasi, dan komunikasi. T-nya, huruf T itu dari teknologi, huruf I dari informasi, K dari komunikasi. Jadi disingkat TIK. Nah, begitu pembahasan kita tentang apa teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya, anak-anak, dalam berkomunikasi dapat dilakukan secara langsung seperti anak ini, gambar ini. Anak yang tadi berbicara kepada ibunya yang kita bahas pertama pada pembahasan tadi. Dia melihat pohon jeruk buahnya 6 dan dia berbicara secara langsung kepada ibunya bahwa dia melihat pohon jeruk. Nah, ini adalah komunikasi langsung bertemu dengan orangnya. Komunikasi ini dikatakan komunikasi secara langsung. Nah, kalau komunikasi secara langsung ini, hanya dilakukan kepada orang-orang yang gampang kita temui. Misalnya temanmu, kamu langsung bertemu. Kepada mama di rumah atau papa atau adik, itu bisa kamu lakukan kalau komunikasi langsung. Nah, kalau komunikasinya secara tidak langsung, coba perhatikan anak-anak gambar ini. Bapak ini sedang bertelepon. Komunikasi dilakukan secara tidak langsung. Contoh, melalui telepon, membaca buku, atau menonton televisi. Nah, anak-anak, komunikasi secara tidak langsung itu komunikasi secara tidak langsung ini kita dapat mengetahui berita orang lain atau informasi orang lain meskipun jarak kita jauh. Misalnya orang yang bertelepon ini, misalnya ini papamu menelepon nenek atau kakek di kampung, atau opungmu, misalnya opung yang di kampung, papa meneleponnya, apakah kabarnya, mereka sehat atau tidak. Nah, anak-anak di sini papa kita tidak bertemu dengan opung, tetapi kita dapat mengetahui informasi opung yang di kampung dari bertelepon. Tidak harus bertemu lagi anak-anak.
kita dapat mengetahui kabar orang lain juga. Misalnya tulangmu atau tantemu, kan? Kamu ingin tahu kabarnya. Kamu bisa berkomunikasi secara tidak langsung. Dengan apa? Dengan bertelepon. Bisa juga anak-anak dengan melalui WA sekarang ini, WhatsApp. Kamu bisa lihat wajah mereka dengan video call. Bervideo call dengan tantemu atau opu. Nah, kamu bisa lihat wajah mereka. Di situ anak-anak kamu tidak bertemu langsung dengan mereka, tapi kamu bisa melihat wajahnya. Nah, itu dinamakan komunikasi secara tidak langsung. Meskipun kamu bisa melihat wajahnya, itu adalah komunikasi secara tidak langsung. Berbeda dengan komunikasi secara tidak langsung ini, anak-anak. Secara langsung ini, anak-anak, kamu bertatap muka langsung dengan mamamu kalau berbicara, ya. Dapat dibedakan komunikasi langsung dengan komunikasi secara tidak langsung. Jadi, kalau teacher nanti bilang, apakah itu contoh komunikasi secara tidak langsung? Nanti kamu bisa tuliskan, komunikasi secara tidak langsung adalah berbicara secara langsung kepada orang lain. Nah, berikutnya, komunikasi dapat disimpan di buku tulis. Nah, tadi teacher bilang komunikasi secara tidak langsung itu bisa juga dengan membaca buku. Nah, anak-anak, ini termasuk juga komunikasi secara tidak langsung yang dapat kita baca, ya, melalui buku, koran, majalah. Ini adalah informasi tertulis, termasuk informasi tertulis, tapi juga komunikasi secara tidak langsung. Anak-anak juga bisa menonton televisi, ini juga komunikasi secara tidak langsung. Kamu bisa tahu informasi presiden kita, kan kita tidak bertemu dengan Bapak Presiden, tapi kita tahu informasi tentang Bapak Presiden melalui televisi. Dan kita bisa tahu juga informasi Bapak Presiden dari koran. Nah, itu adalah komunikasi secara tidak langsung. Tetapi kalau komunikasi yang dapat kita baca tertulis adalah yang bisa kita temui di buku tulis, di koran atau di majalah. Nah, kalau teacher bilang nanti, ayo tuliskan informasi secara tertulis. Berarti itu adalah buku tulis, koran, atau majalah. Itu adalah contoh informasi tertulis. Bisa juga informasi tertulis itu melalui internet. Nah, tapi internet nanti kita akan bahas di semester 2 anak-anak. Nah, dengan perkembangan teknologi anak-anak yang semakin canggih membuat kita lebih mudah dalam berkomunikasi. Yang tadinya kita harus secara langsung, kita harus bertemu, bertatap muka. Tetapi dengan adanya komunikasi, kita semakin lebih mudah. Nah, dulu anak-anak, komunikasi itu supaya kita tahu kabar orang lain, belum ada telepon, kita menggunakan ini, tertulis tadi, melalui surat. Tetapi itu terlalu lama kita mendapat informasinya. Semakin berkembang lagi, kita bisa telepon. Nah, menelepon anak-anak itu kita tidak bisa melihat wajahnya. Nah, bagaimana lebih mudah lagi? Kita bisa video call melalui handphone, melalui WhatsApp, kita bisa melihat wajahnya. Dan itu semakin mempermudah kita, untuk mengetahui informasi orang lain. Nah, apakah kamu bersyukur dengan informasi ini, anak-anak? Apakah kamu bersyukur dengan teknologi? Ya, kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur dengan teknologi yang selalu berkembang dari dulu,
Yang tadinya sederhana sekarang menjadi canggih. Yang tadinya kamu hanya bisa melihat televisi, sekarang kamu bisa melihat segala video di handphone melalui YouTube. Tetapi yang perlu teacher ingatkan anak-anak adalah kita terus bersyukur dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia, untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih. Nah, anak-anak, yang perlu diingat adalah dengan perkembangan teknologi, anak-anak harus lebih hati-hati untuk mempergunakan teknologi. Karena apa? Kita jangan dikuasai oleh teknologi, tapi kita yang harus mempergunakan teknologi dengan baik. Ya, karena kalau kita mempergunakan teknologi itu, misalnya handphone berlebihan, itu membuat mata kita sakit, waktu kita jadi terpakai tidak tepat, atau kamu menjadi ada jarak kepada orang lain. Nah, anak-anak, tetap jangan sampai berlebihan menggunakan teknologi itu. Tetapi kita harus menggunakan secukupnya, seperti yaitu untuk kebutuhan kita, ya. Nah, begitu penjelasan teacher mengenai teknologi informasi dan komunikasi saat pagi hari ini. Tetap semangat, kita akan kembali lagi nanti minggu depan dengan penjelasan yang lain. Nah, tugas anak-anak teacher adalah menuliskan apa itu teknologi tadi. Ya, tugasnya menuliskan apa itu arti teknologi tadi. Ya, kalau anak-anak memperhatikan video ini dari awal sampai akhir, maka anak-anak akan mengetahui tugasnya di mana. Jadi, tetap semangat, tetap menjaga diri, dan juga mempergunakan teknologi. Dan sesudah itu, seperti sekarang ini anak-anak, setelah belajar, anak-anak harus mencuci tangan, dan juga makan makanan yang sehat. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa kita tutup ibadah kita dengan berdoa.